من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sekarang kita sampai pada bab yang baru, bab fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab yang menjelaskan tentang siapa saja yang memberikan contoh-contoh yang baik atau yang buruk. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memberikan contoh yang baik, kemudian ada orang-orang ngikutin yang kita kerjain, kita dapat pahala. Dan sebaliknya, kalau kita memberikan contoh yang kagak baik, ada orang ngikutin, maka kita kebagian dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalam surat Al-Furqan ayat 24, biasa kita baca sebagai doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang senantiasa memanjatkan doanya. Apa Rabbana, ya Allah, hablana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami. Ingat, saya senantiasa menekankan perkataan azwaj jangan pernah diterjemahkan secara pasti sebagai suami atau istri. Kenapa? Tergantung yang ngomongnya siapa. Kalau yang ngomongnya laki-laki, berarti azwaj itu artinya adalah istri. Kalau yang ngomong perempuan, azwaj itu artinya adalah suami. Cuma kadung biasa kita pakai tuh. Kita kan kadang-kadang ada yang suka ngomong saudara lagi sakit, saudara lagi anu, ya. Pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Dzurriyyah itu jangan pernah dibatasi kepada anak doang. Yang namanya dzurriyyah mah boleh anak terus ke bawah. Anak, cucu, cicit, entah bawah cicit itu apa istilahnya. Qurrata a'yun, cahaya mata bagi kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa itu imama, sebagai pemimpin. Nah, apa hubungannya Imam An-Nawawi menyebutkan ayat 24 surat Al-Furqan dalam bab ini? Kan bab ini lagi ngomongin babun man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Siapa orang yang memberikan contoh yang baik atau siapa orang yang memberikan contoh yang buruk. Apa hubungannya kalau ayat ini dimasukin? Baik, perhatikan. Dalam ayat ini Allah menekankan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami sebagai cahaya mata bagi kami. Maksudnya cahaya mata bagi kami itu bagaimana? Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Nah, tadi kan mansanna itu artinya orang yang memberikan contoh. Perhatikan. Keluarga yang baik itu manakala seorang ayah, seorang kepala keluarga memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya, lalu istri dan anak-anaknya ngikutin apa yang dicontohin. Kan begitu? Lah ya sekarang, gimana istri sama anak mau ngikutin kalau mereka bukan orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang salehah? Makanya Imam An-Nawawi nyebutin ayat ini. Kita nih sebagai kepala keluarga, kalau kita nyontohin yang benar, yang baik, kemudian istri kita ngikutin, anak kita ngikutin, mantu kita ngikutin, cucu kita ngikutin, udah berapa pahalanya itu? Itu kita ngomongin di rumah tua. Lantar kalau misalnya keluarga kita punya teman, dibilangin lagi, terus temennya itu ngikutin, kita dapat lagi.
jangan sampai kebalikannya, kita malah ngasih contohnya yang kagak baik. Kalau kita ngasih contohnya yang kagak baik, diikutin sama pasangan kita, diikutin sama anak keturunan kita, kita bakalan dapet jeleknya. Ntar ada yang ngomong Samsul kan Allah udah bilang, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Benar begitu memang. Tapi kan ini orang melakukan dosa sebabnya sebab kita. Nah itu makanya Imam An-Nawawi memasukkan ayat ini dalam bab ini. Kemudian Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dengan bimbingan-bimbingan kami. Nah, kenapa misalnya dua ayat ini dimasukkan? Perhatikan. Terkadang kita itu mendapatkan anugerah daripada Allah bukan karena semata-mata amal ibadah yang kita lakukan, tapi boleh jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita itu karena amal kebaikan yang orang lakukan dan orang ini tahunya dari kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah menyatakan, Inna rajula, sesungguhnya nanti seseorang itu la turfa'u darajatahu fil jannah, di surga nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah. Maksudnya diangkat bagaimana? Kalau ngikutin pantasnya berdasarkan amal perbuatannya, misalnya surganya tingkat 1 misalnya, tapi nanti di surga ternyata tingkatan surganya diangkat jadi tingkat 2, jadi tingkat 3 dan seterusnya. Nah orang ini ngapa saya tiba-tiba di tingkat 2 ya? Ngapa saya di tingkat 3 ya? Ngapa saya di tingkat 4 ya? Padahal seingat saya perasaan dulu pas lagi itu amal ibadahnya biasa-biasa aja. Nanya kepada Allah, wa yaqulu anna hada, ya Allah, ini ngapa bisa begini? Wa yuqalu, lalu dikatakan kepada dia, kepada orang yang surganya sudah diangkat, bistighfari waladika laka. Ini begitu. Surga kamu diangkat, dinaikin, sebabnya anak keturunanmu beristighfar kepadaku yang diperuntukkan untukmu, kata Allah. Berarti nih, kalau kita memohonkan ampun untuk orang tua kita, untuk kakek nenek kita, untuk umbi-umbi kita, ngikut hadis ini, kalau mereka min ahlil jannah, kalau mereka termasuk ahli surga, maka tingkatan surganya bakalan diangkat. Contoh itu kalau buat orang tua, kakek, umbi. Kalau buat orang lain, kalau kita lagi diundang tahlilan, kalau kita lagi diundang haulan, bagaimana? Sama. Itu kan indah sabar namanya, menghadiahkan pahala-pahala bacaan yang sudah kita baca. Makanya dalam acara tahlilan, dalam acara haulan, pas doa itu yang mimpin bacanya Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawab ma qara'nahu min kada 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 hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah. Ditunjukin kan muqaddimuha yang kami perlukan tadi itu, wa nuhdiha kami hadiahkan. Kan disebutin Nabi sebelum namanya bulan bin bulan, bulan Nabi di bulan, bulan bin bulan, bulan Nabi di bulan, kebagian.
Itu makanya jangan suka nanggung-nanggung kalau dapat. Enak kalau kita hadiahin bacaan kita berarti kita nggak dapat apa-apa. Allah mah nggak kayak kita. Kita nih sekarang kalau kita menghadiahkan misalnya ini stabilo saya hadiahin kepada salah seorang di sini, saya nggak bisa pakai stabilo ini lagi. Lah kalau pahala mah nggak gitu, sama kayak ilmu. Coba ada yang punya ilmu. Kalau ilmunya disampaikan itu dalam bentuk ngajarin, emang habis ilmunya? Emang hilang ilmunya? Enggak. Yang ada malah makin kuat, makin nambah kalau dalam satu riwayat itu. Ya, man 'allama 'ilman 'allamahu Allah ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu yang sebelumnya dia belum tahu. Begitu juga pahala. Baik. Itu makanya kenapa dalam bab ini Imam An-Nawawi mencantumkan ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, biar nanti kita bisa kecipratan baiknya. Baik. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Amr, namanya adalah Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Jarir bin Abdullah ini masuk Islam pada tahun 10 Hijriah, bulan Ramadan. Berarti beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Jarir bin Abdullah itu dia punya tampang kayak Nabi Yusuf. Kita kan kalau udah disebut Nabi Yusuf itu tahu tuh. Kadang-kadang kan salah satu ayat dalam surat Yusuf itu suka kita baca. Ayat itu doang yang kita baca biasanya. Ayat yang mana? Hah? Surat Yusuf yang suka kita baca itu. Kalau saya pancing depannya ya kalau Yusuf lihat ini ingat apa pura-pura nah kalau udah tahu gitu udah maklum nanti maksudnya bagaimana. Maksudnya kan kegantengan atau rupa Nabi Yusuf itu sedemikian rupanya beliau sampai istri Al-Aziz, bukan istri Al-Aziz, mohon maaf, teman-temannya istri Al-Aziz itu enggak sadar tangannya, jarinya itu udah kotor. Dan Umar bin Al-Khattab bilang Jarir bin Abdullah itu rupanya seperti rupa Nabi Yusuf. Maksudnya garam banget. Baik. Apa kata beliau? Kunna fi sadrin nahari, adalah kami ketika di awal siang. Di awal siang itu kapan? Menjelang subuh. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngapain para sahabat siang-siang ngintilin Nabi, ada di sekeliling Nabi? Kalau kata Imam Ibnu Al-As-Siddiqi, apa kata beliau? Natasyarrafa bi rahiyahu, biar ngambil berkah dengan cara melihat wajah Nabi. Cuma melihat doang, kalau kata Imam Ibnu Al-As itu dapat. Nah, yang paling penting bukan melihat mukanya doang, tetapi pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya ketika Nabi kumpul bersama para sahabat bukan kongko-kongko biasa, tapi ada ilmu yang disampaikan oleh Nabi, ada ilmu yang diperoleh oleh para sahabat. Faja'ahu qawmun uratun mujtabiyat namari awil awali. Tiba-tiba datang
kepada Nabi itu satu kaum. Satu kaumnya bagaimana? Muratun diterjemahinnya apa di situ? Telanjang. Mujdabi an-namari, menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang yang ada motifnya garis-garis. Bentuknya bagaimana? Gitu. Bentuknya cuma dibolongin pas di leher doang kulit. Kayak kita pakai apa itu? Ya pakai, ya gitu tuh kalau apa sih? Ya misalnya ada kain nih dibolongin pas di leher doang, gitu tuh, dikurungin gitu sering. Awil abadi, atau modelnya model-model jubah. Mutaqallidis suyufi, sambil apa itu? Ngiketin pedang, maksudnya sambil bawa pedang. Amatuhum min Mudar, mayoritas mereka ini dari Bani Mudar. Mudar itu adalah kakek moyang Nabi yang ke-17. Kakek moyang Nabi yang ke-17. Kalau ditanya kakek moyang Nabi pada tahu semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin, kan susah tuh ya. Nih, dulu waktu saya lihat tuh diajarin namanya silsilatul Rasul, sama Muhammadun Abdullah Syaibatu Hashimun Manafun Usayyun Ma'kilabin wa Qurratin wa Ka'bun Lu'ayyun Ghalibun Firun Malikun wa Nadirun Kinanatun wa Wabadu Khuzaimatin wa Mudrikatun wa Liyasu Ma'mudarin. Ini Mudar Tala Nizarun Ma'adun Thumma Adna Nusin Atin. Jadi Mudar itu pakai moyang Nabi yang ke-17. Kalau kita nyebutin aturan kayak tadi Muhammad bin siapa, bin Abdullah, bin siapa, bin Abdul Muttalib, bin siapa, udah pada salah. Tapi kalau dinazamkan ada lagunya, biasanya gampang buat ingat. Begitu. Bal kulluhum min Mudar, rawi itu. Jadi berlakukan bukan mayoritas, bahkan seluruh orang yang nyeker tadi itu, yang pakai bajunya dari bulu yang bermotif, itu seluruhnya adalah dari Bani Mudar. Apa yang dilakukan? Fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim min al-farq. Tiba-tiba berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang dari Bani Mudar itu yang kesulitan atau kesusahan. Berubahnya karena apa? Marah Nabi itu. Marahnya karena apa? Bukan karena orang Mudarnya itu susah-susah, bukan. Bukan karena kemiskinan mereka, bukan. Tapi marahnya Nabi itu ketika orang-orang Bani Mudar datang nyeker, gak pakai baju yang layak, menunjukkan bahwa tetangga-tetangganya itu masa bodoh aja, kagak ngeruin tuh orang-orang Bani Mudar. Ada keperluan apa enggak, lagi punya hajat apa enggak, itu yang bikin Nabi marah. Makanya habis itu apa yang dilakukan? Fadakhala, Nabi masuk ke rumah, kan tadi lagi kumpul bersama para sahabat. Tsumma kharaja, kemudian keluar. Keluarnya kapan? Pas masuk waktu zuhur. Pas keluar ngapain? Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqam. Lalu Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan mengumandangkan iqamah. Tapi jangan pernah memahami bahwa habis azan itu langsung qomat, enggak.
Ditambah lagi, kan qabliyah zuhur itu termasuk sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu biasanya Nabi jarang tinggalin. Ditambah lagi Nabi pernah bersabda, ma bainal adzanaini salatun, ma bainal adzanaini salatun, ma bainal adzanaini salatun liman syaa. Antara dua adzan, maksudnya dua adzan itu antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat bagi yang mau ngerjain. Imam Bukhari ketika menyebutkan hadis ini memasukkan dalam babun majaa fi sholati qabliyatil maghrib, bab yang datang menjelaskan tentang salat qabliyah maghrib. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa qabliyah maghrib? Boleh. Qabliyah subuh? Boleh. Qabliyah zuhur? Boleh. Qabliyah asar? Boleh. Qabliyah isya? Boleh. Dalil umumnya ya tadi ma bainal adzanaini shalah. Ini secara umum. Kita kalau ngomongin yang spesifik berarti kan muakkadah atau ghairu muakkadah. Baik. Wa shalla, kemudian Nabi melaksanakan salat sampai rapi salatnya. Tsumma khataba, setelah selesai salat. Ini kan kalau kita baca terjemahannya, Nabi melaksanakan sholat bersama. Kemudian ayo, Nabi menunaikan sholat, kemudian dia berkhutbah kan? Benar? Ini kalau dipahami secara literal bahaya. Seolah-olah habis sholat zuhur itu enggak ada wiridannya. Seolah-olah habis zuhur itu enggak ada sholat ba'diyahnya. Ya padahal wiridan ada, ba'diyah juga ada. Jadi rumah khataba ini jangan dipahami habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun khutbah, enggak. Tapi ada zikirnya dulu, ada sholat sunnahnya dulu. Makanya digunakan kata tsumma. Tsumma khataba, kemudian Nabi berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Terkait dengan yang dialami oleh orang-orang Bani Mudhar. Tadi kan Bani Mudhar datang ke Nabi, nyeker, kagak pakai baju yang layak, kan gitu. Makanya Nabi khutbah, Nabi kutip ayat surat An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Hasyr ayat 18. An-Nisa bunyinya bagaimana? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Coba kalau ittaqu rabbakum, biasa kan kita terjemahinnya bertakwalah kalian kepada Allah, kan begitu. Ya padahal diterjemahin takutlah kalian kepada Allah, boleh. Karena asal dari kata takwa itu ya takut. Takutlah kalian kepada Allah. Takut dengan apanya? Dengan hukumannya. Emang kenapa kita dihukum? Balik kepada konteks tadi, orang-orang Bani Mudhar datang ke Nabi, ngengker, nggak pakai baju yang layak, menunjukkan miskin, menunjukkan susah, dan orang-orang di sekelilingnya masa bodoh aja. Jadi secara nggak langsung ketika Nabi bilang ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kalian dengan hukuman yang akan Allah berikan apabila kalian tidak melaksanakan perintahnya. Perintahnya apa? Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada karib kerabat. Nah kalau enggak, hati-hati, ada hukuman Allah yang menanti. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manusia ingat, Allah itu adalah zat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maksudnya bagaimana? Walaupun kalian bukan berasal dari Bani Mudhar sekarang, tapi dulu kakek moyang kalian itu sama.
Sama-sama Nabi ada. Jadi dengan ayat ini Nabi bermaksud mengingatkan kepada para sahabat, jangan membantu melihat ini saudara kandung apa bukan nih. Saudara kandung gua bantuin, kalau bukan entar dulu. Jangan begitu gitu. Oh ini satu marga kan yang membuat. Kalau satu marga gua bantuin, kalau kagak entar dulu. Oh ini satu suku kagak nih membuat. Orang betul bukan, orang bukan entar dulu. Enggak boleh begitu maksud Nabi itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita berasal dari jiwa yang satu. Min nafsin wahidah. Kan lanjutannya wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari jiwa yang satu itu Allah menciptakan pasangannya. Siapa? Siti Hawa. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa Allah menciptakan anak keturunan yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Terus di sini ila akhir ayat sampai akhir ayat pertama surat An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu menyaksikan, mengamati segala macam amal perbuatan yang kalian lakukan. Kaitannya kasusnya jelas. Bantuin Bani Mudhar, Allah tahu. Kagak bantuin Bani Mudhar, kakek moyangnya satu. Jadi jangan kelewatan. Jangan sampai kagak bantuin cuma karena beda suku. Jangan sampai kagak bantuin cuma karena bukan saudara kandung. Jangan sampai kagak bantuin cuma karena beda marga. Wal ayatul ukhra allati fi akhir al-hashr, dan Nabi juga membaca ayat yang lain yang mana ayat ini merupakan ayat terakhir daripada surat Al-Hashr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada hukuman Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah seseorang itu mempersiapkan, menyiapkan segala sesuatu demi mengantisipasi apa yang akan terjadi besok. Cuma selama ini ayat ini dipahaminya untuk kehidupan di dunia aja. Kalau orang-orang yang belajar ekonomi Islam ini biasanya dijadikan dalil tentang asuransi atau takaful. Nah, yang dimaksud kenapa Nabi membacakan ayat ke-18 surat Al-Hashr ini, yang harus kita persiapkan nanti itu bukan cuma buat di dunia, tapi juga buat di akhirat. Lagi-lagi balik kepada peristiwa Bani Mudhar. Jangan sampai masa bodoh kalau melihat tetangga kita lagi kesusahan. Atau jangan sampai nunggu diminta dulu. Kadang-kadang kan ada orang yang tahu tetangganya itu susah, tahu tetangganya itu perlu bantuan, tapi kenapa diam aja? Dia belum ngomong. Biasanya ada yang begitu. Dan orang-orang yang begitu karena pernah ngalamin ketika membantuin yang dibantunya kagak mau. Jadi ini masing-masing yang kesusahan juga sadar diri, yang sedang diberi kelapangan juga sadar diri. Enggak usah malu kalau dibantuin sama orang, enggak usah gengsi, enggak usah. Dan yang lagi diberikan kelapangan juga jangan tunggu dimintain tolong dulu baru bantuin. Baik. Kemudian apa? Tasaddaqa rajulun min dinari. Ini kan seolah-olah nih kalau kita kagak cermat, seolah-olah yang mati tasaddaqa, ya tasaddaqa, tasadduqan. Padahal tasaddaqa di sini ini adalah fi'il amar yang huruf amarnya itu dibuang. Falyatasaddaq, asalnya begitu. Falyatasaddaq rajulun min dinari,
yatasaddaq rajulan min dinari, hendaklah seseorang yang kaya itu, yang mampu itu bersedekah dari sebagian dinar-dinarnya. Kalau disebut dinar berarti nominalnya dinar. Satu dinar itu kan sekarang sekitar 4 juta. Ya anggaplah 1/10 dinar dari 4 juta berapa duit? 1/10 dari 4 juta 400.000. Itu Nabi makanya bilangnya tasaddaqu rajulun min dinarihi. Ya kalau yang kaya sedekahnya gedean dikit, gitu poinnya. Yalah Samsul, masih mending sedekah. Iya benar, begitunya masih mending sedekah daripada kagak. Tapi ini Nabi lagi menyatakan yang mampunya gede, ya gede. Entar ada ukurannya kok. Min dirhamihi, kan maksudnya faliyatasaddaq rajulan min dirhamihi. Kalau agak punya dinar, di pertama dinar nih. Kalau agak punya dinar, punyanya dirham, ya sedekah dari sebagian dirhamnya. Kagak mampu 400.000, mampunya 50.000, ya udah 50.000. Kagak mampu juga, misalnya mampunya 10.000, ya 10.000. Ntar disebutin dari yang gede sampai yang paling kecil. Apalagi min qawmihi, asalnya kan kalau yatasaddaq rajulan min qawmihi, nggak punya duit Samsul, tapi pakaian banyak, sedekahin bajunya. Tapi kalau mau sedekah baju, ingat, jangan yang kita sendiri juga udah ogah pakainya. Kadang-kadang mentang-mentang ada donasi baju pakaian bekas yang dulunya jadi toko, itu malah disedekahi. Saya sebut toko paham? Apa toko? Iyalah. Itu kadang-kadang kita sendiri ogah pakai, masa kita sedekahin ke orang. Jadi kalaupun mau sedekah pakaian yang masih layak pakai, yang kita juga kalau disuruh pakai nih, kalau ukurannya pas kita masih mau. Jangan ini mah ukurannya masih pas kita juga mau pakai, kenapa? Udah betul, udah rega sebenarnya, misalnya begitu. Baik. Samsul kalau punya dinar, kalau punya dirham, baju juga terbatas. Tapi bos beras misalnya, nah Nabi kasih pilihan min sa'i burrihi. Kalau kagak bisa dinar, kalau kagak bisa dirham, kalau kagak bisa baju, sedekah dari gandum-gandum yang dia miliki. Ya kalau kita kan beras. Ya. Jadi sebenarnya Nabi itu lagi ngajarin kita sedekah kagak pasti gede, yang penting disesuaikan sama kemampuan. Ingat, disesuaikan sama kemampuan. Yang diingatnya jangan yang awal-awal tadi sedekah maka kagak mesti gede. Enggak mentang-mentang saya mau sedekah maka kagak mesti gede, ntar yang diingat itunya doang. Padahal kan yang saya bilang sedekah maka kagak mesti gede, disesuaikan dengan kemampuan. Lah mampunya banyak, masa sedekahnya dikit? Kan Nabi juga tadi kasih pilihan. Yang punya dinar ya pakai dinarnya, yang punya dirham pakai dirhamnya, yang punya pakaian pakai pakaiannya, yang punya gandum pakai gandumnya. Contoh gandum juga punya beras juga terbatas. Min sa'i tamrihi, kalau kagak bisa juga 1 sa' dari kurmanya. 1 sa' itu setara dengan 4 mud. Ya. Tadi sa'in min burrihi. 1 sa' dari gandumnya, 1 sa' itu setara dengan 4 mud.
Satu mol itu kalau dibuletin itu 700 gram. Berarti kalau 4 mol berapa gram? 700 dikali 4 dapatnya berapa? 2.800. Berapa kilo berarti? 2,8 kilo. Banyak kagak? Ya kagak banyak, 2,8 kilo mah. Sekilo beras berapa duit sih? Kalau yang beli kiloan, ya anggaplah kalau yang karung kecil itu kan sekarang 70.000, yang 5 kilo itu, ya tinggal dibagi 2 itu, 35.000. 35.000 udah gede, 35.000 udah gede. 35.000 itu berarti apa itu ya? Yang merek-merek apa gitu? Kan beras macam-macam. Ya kalau beras bulog mungkin berapa duit? 20.000 kali. Tetap gede Samsul, Nabi masih ngasih pilihan. Hatta kolak sampai di akhirnya Nabi bilang nih, kalau tetap gak mampu pakai dinar, kagak mampu pakai dirham, kagak mampu sedekah baju, kagak mampu sedekah 2,8 kilo gandum, kagak mampu sedekah 2,8 kilo emas, sedekahnya bagaimana? Walau bizikri mu'atin, kalau masih kagak mampu juga, tuh korban itu dibelah dua, boleh disedekahi. Maksudnya apa? Jangan sampai punya alasan buat kagak punya duit buat sedekah. Sekarang kalau kita biasa makan kurma, kan kalau bulan puasa, anggaplah kita sempat jangan kurma juga mahal-mahal. Kurma sekali ya, kurma sekali. Kurma sekali itu kalau kita beli 3 kilo, anggaplah 170.000. 3 kilo 170.000. Berapa biji itu kalau itu? Ini minimal kata Nabi, 1 biji korma dibagi 2 sedekahi. Kalau dibeli berapa perak itu? Maksudnya apa? Sedekah mah, ya sedekah. Sebatas ingat, sedekah itu kagak mesti gede, tapi yang penting sebatas kemampuan kita. Mampunya gede, ya berarti kudu gede. Enggak mampunya gede yang dikit lah, enggak apa-apa. Sedang enggak apa-apa, dikit enggak apa-apa, dikit banget enggak apa-apa. Kan di sini poinnya begitu Nabi ngajarin ini. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas nih hadis ini kalau diterjemahkan secara bebas, sahabat, kalau udah pakai alasan-alasan Nabi dalam kata sedekah, bukan seperti ini, dari yang paling gede sampai yang paling kecil, mau les bagaimana lagi? Kilo kurma sebelah agak punya, ini kan menunjukkan sekecil apapun Nabi tetap menyarankan kita untuk sedekah. Begitu poinnya. Nah, dari hadis ini juga yang kita harus ingat, sedekah kagak melulu pakai duit. Tadi kan disebutnya dirham itu kan duit. Kemudian kan ada pilihan, pakai baju silakan pakai baju, pakai gandum, pakai korma itu kan bahan makanan pokok. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Sedekah mah sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya apa di tenaga? Udah sedekah pakai tenaga. Kita misalnya biasanya ngerecokin mulu. Nah, kita kalau ngerecokin itu juga sedekah. Biasanya kita ngerecokin mulu. Kalau ada acara apa ngerecokin gitu. Udah sekali-kali nggak usah ngerecokin, itu sedekah gitu. Kan? Baik. Nah, habis Nabi ngomong begitu, apa yang berlaku? Baca rajulun minal ansar. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan Ansar yang maju. Ngapain? Bizurratin, membawa satu
besek yang berisikan perak. Besek isinya apa? Perak. Berat apa enteng? Di sini disebutin. Kadat skapuhu la'ajizu anha bal qad ajizat. Hampir aja itu telapak tangannya kagak kuat buat ngangkat besek itu. Bahkan dikatakan dia udah kagak kuat ngangkat beseknya. Berarti yang mereka berat. Berat. Ini sahabat dari Ansor ini yang mulai sedekah. Jadi habis Nabi ngomong begitu, ini sahabat yang pertama maju. Kalau sekarang mah ayo siapa yang mau sedekah, begitu. Ya saya pertama, yang pertama ini dia. Habis dia sedekah, apa yang berlaku? Thumma tataba'anna. Habis laki-laki dari Ansor ini menyedekahkan sebesek yang berisikan perak, sahabat-sahabat yang lain ngikutin sedekah semuanya. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa qiyamin. Kata Jarir bin Abdullah, sampai aku melihat dua tumpukan yang berisikan makanan, yang berisikan pakaian. Duitnya berarti ada nggak? Duit ada. Tadi kan laki pertama sebenarnya apa? Perak. Berarti ada. Cuma kagak disebut. Kenapa? Yang banyaknya itu makanan sama pakaian. Gitu. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal. Nah, pas melihat sahabat-sahabat itu sedekah, Nabi tiba-tiba wajahnya itu bergila. Makanya digunakan istilah yatahallal. Nah, halal itu artinya berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Gila itu sahabat pada sedekah. Karena mudhaban seolah-olah muka Nabi itu kayak emas berkilau. Habis itu Nabi ngomongnya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man sanna bil Islami sunnatan hasanatan." Siapa orang yang memberikan contoh yang baik dalam ajaran Islam. Ini merujuk kepada laki-laki pertama dari Ansor tadi itu. Kan yang mulai dia. Yang mulai dia itu. Apa kata Nabi? Falahu ajruha, maka dia dapat pahala dari kebaikannya itu. Wa ajru man amila biha, dan dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang habis itu ngikutin perbuatannya. Kan sebelumnya tadi sedekah. Pas laki-laki tadi sedekah, kan jadi 20. Berarti kan bukan sedikit. Nah kemudian Imam Ibn Syaitan masih tinggi kasih penjelasan man sanna fil Islami sunnatan hasanatan ini. Kagak melulu berupa ngasih contoh, enggak melulu berupa ngasih contoh. Dia bisa termasuk orang-orang yang menyediakan fasilitas, misalnya nih, misal bocah pengen ngaji kagak ada tempat, gurunya ada. Kita punya rumah gede, kita persilakan untuk bocah ngaji di rumah kita, masuk kategori hadis ini. Enak banget. Modalnya apa? Modalnya udah gak ada modal apa-apa, kan rumahnya udah ada. Cuma modal, ya udah tau ngaji di rumah saya aja misalnya. Modal begitu doang, itu ntar bocah yang sebelumnya gak bisa ngaji, jadi bisa ngaji. Selagi mana bocah itu ngaji, kita bukan ngajarin, bukan. Cuma jadi tempat.
dapat pahalanya. Kalau bocahnya atuh, kalau bocahnya banyak, lebih banyak pahalanya. Ntar kalau nanti satu-satu bocah jadi guru, punya murid, kita udah berbagi, enak kan begitu. Cuma modalnya diain tempat, kagak punya ilmu, kagak ada. Udah kalau begitu tempat kagak punya ilmu, kagak ada, ngajak timbang modal aja. Kata Ibnu Abbas sedikit dapat hadis ini juga. Ayo ngaji, timbang modal begitu doang tuh. Dapat. Beneran dapat kalau memori para sendiri. Cuma modal ngajak. Yang paling enak lagi apa? Modal usulan lah. Kita usulin nih. Yuk kita ngadain pengajian ya. Misalnya sebelumnya ada pengajian, cuma modal bauan orang begitu, tiba-tiba ada pengajian yang ngusulin dapat. Enak kan? Enak. Ngajarin kagak, ngaji belum tentu hadir. Yang ngusulin kan miskin gitu, ngusulin doang, hadirnya kagak, tapi tetap dapat. Enak. Kurang apa? Ini kita ngomongin yang enak. Lanjutannya, wa man sanna bil islami sunnatan hasanatan. Dan kalau siapa saja memberikan contoh, ini saya tulisin aja ya, soalnya lagi udah jarang-jarang begini. Soalnya kan biasanya kalau bapak-bapak udah bisa itu, udah aja dari tadi. Masa menunggu dia aja. Apa kalau diberhenti nanti? Tadi kan ngomongin yang enak tuh. Ini ngomongin yang gak enak nih. Kalau kita menjadi contoh yang kagak baik, kita bercanda, yuk kita boker ya, bahasa ya. Yuk kita boker, bisa bercanda doang. Semuanya tahu ya boker ya. Mau tahu, soalnya saya awalnya kagak tahu itu. Dia kita kemudian misalnya bercanda doang, kagak disangka yang lain nganggap serius. Tuh kita, walaupun kita kagak pergi ke boker, kalau yang kita ajak bercanda tadi pergi, kita melakukan maksiat nggak? Misalnya kita pergi ke boker enggak, tapi dapat dosa, dapat. Kenapa? Kita yang ngusulin sehingga tapi nyediain tempat sama. Ya udah daripada apa itu perjudian nggak teratur, misalnya zaman dulu berlokalisasi gitu ya, perjudian yang di lokalisasi begitu. Kalau ngikutin hadis ini bagian dosanya beneran kebagian. Apalagi kalau sampai kita nyontohin yang kagak baik, kita nyontohin. Ketika nyontohin kita ada dosa, ada yang ngikutin, dosanya dapat. Ntar yang ngikutin, ada yang ngikutin lagi, kita dapat juga. Biar terbebas dari itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar bertaubat. Misalnya nih dulu kita udah melakukan kesalahan nih. Yuk kita boker yuk, nunjukin boker tempatnya di sono. Atau kita sempat misalnya melokalisasi. Itu kan kalau udah berjalan susah tuh. Kita sebagaimana ada orang yang melakukan dosa, kita bakal bagian terus. Caranya bagaimana? Caranya itu biar terbebas dari itu semua, kita harus bertaubat terlebih dahulu. Kalau nggak bertaubat, sebagaimana itu bakal terjebak. Ntar dijelasin di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya dijelasin sebagaimana kita sudah kasih contoh, kita kagak sempat tobat. Sebagaimana ada orang yang ngikutin kita kecepatan dosanya. Hendak dijelasin di hadis berikutnya. Tapi itu hendak pertemuan yang akan datang. Kana alaihi wizruha wa wizru man
maka dia akan menanggung dosa atas kesalahan yang dia lakukan, dan dia juga akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya di kemudian hari. Jadi kata Imam An-Nawawi, kan kemarin kita udah bahas tuh hadis yang kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kata Imam An-Nawawi, di antara yang mentafsir, yang mengkhususkan, yang menjelaskan hadis kullu bid'atin dhalalah itu adalah hadis ini. Menjelaskannya bagaimana? Sunnah aja dalam hadis ini, Nabi bilangnya ada yang sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, kan gitu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kan gitu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, bid'ah juga sama. Bid'ah ada yang hasanah, begitu. Ada yang madmu'ah, gitu. Ya, ada yang bid'ah sayyi'ah. Kata Imam An-Nawawi dan juga imam-imam yang lain, seperti Imam Izzuddin bin Abdus Salam, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, ada pun lanjutan, kan kalau di kitab itu masih ada lanjutannya. Qauluhu, itu Imam An-Nawawi lagi bermaksud menjelaskan arti dari masing-masing perkataan. Nah, perkataan itu tadi sudah dijelasin ketika kita baca hadisnya masing-masing. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita harus hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai yang orang ingat dari kita, yang orang ikutin dari kita, itu adalah kejelekan. Kenapa? Kalau itu yang orang ikutin, kita kecipratan dosanya. Tapi jadilah orang yang diikutin itu kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Biar sampai kapanpun pahalanya tetap mengalir. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah berapa bulan kita nggak pernah buka pertanyaan karena biasanya sampai di satu. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena kalau udah kita belum bisa pulang, hujan. Begitu makanya tadi diturusin aja. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya rasa cukup sampai di sini. Atas segala kekurangan yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah.